Ya, selamat pagi teman-teman semua. Kali ini tim Solaris berada di Kota Tegal. Lebih tepatnya ada di ujung dari Kota Tegal ya, yang ada di sisi utara pantai. Nah, kita lihat di belakang saya ini udah ada lautan ya. Ini ada di pantai utara Pulau Jawa. Dan di sekitar kami saat ini terdapat beberapa kapal-kapal yang sedang berlabuh. Nah, kali ini kami mendapatkan proyek yang menarik, yaitu instalasi pembangkit listrik tenaga surya untuk kebutuhan kapal. Untuk proyek kali ini, tim Solaris mendapatkan tugas untuk instalasi PLTS di kapal. Namun kebutuhan instalasi PLTS-nya tidak untuk kelistrikan kapal, melainkan hanya untuk charging aki. Tepat di samping saya, ini ada panel surya dengan jenis bifacial dengan ukuran 620 watt peak yang nantinya akan menjadi sumber utama untuk charging dari aki yang ada di kapal. Nantinya saya akan jelaskan kembali terkait tentang aki-aki mana saja yang dicas dan bagaimana sistem kerjanya. Mari tetap ikuti saya. Oke, nah tepat di samping saya ini ada SCC jenisnya MPPT. Kami menggunakan merek ePaver ya, dengan kapasitas 30 ampere. Nah, ini akan menjadi otak dalam melakukan charging dan juga discharging kepada baterai. Dan tepat di sebelah saya ini ada 4 buah baterai dengan kapasitas masing-masing sekitar 12 volt 200 Ah. Ada juga yang 12 volt 120 Ah. Nantinya SCC ini akan berfungsi mengatur kapan melakukan charging dan juga kapan melakukan discharging pada aki, sehingga nantinya aki ini tidak terlalu overcharging dan tidak terlalu dibiarkan di bawah batas dari amannya, sehingga nanti bisa memperpanjang umur dari aki. Nah, di sini ada 4 buah aki, ada 12 volt 120, 12 volt 200 Ah kali 2, ini kali 2 juga. Nah, sementara untuk sistem kelistrikan dari pengecasan itu kami hubungkan dari SCC ini atau charger itu ke dua aki utama, karena ini akan digunakan sebagai starter awal. Ketika nantinya akan dinyalakan, ini nanti dari aki ini bisa digunakan untuk starter. Kalau dayanya kurang, itu akan tambah dari pengecasan yang dari panas surya. Terutama kalau misalkan kondisinya panas matahari mas, dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore itu kan lumayan panas. Itu nanti starternya bisa maksimal kalau dikasih panas surya ini. Tapi andai kata ini mungkin akinya kurang bagus atau apa, pengen nyoba diganti ke aki yang lebih kecil atau dihubungkan, ini nanti yang dari MCB di atas itu nanti diturunkan dulu, nanti kita liatin dulu ke atas mas ya. Soalnya kalau misalkan dibiarkan nyala, ininya kemudian dipindah, nanti kontrolernya rusak, karena kontroler ini hanya bisa bekerja kalau misalkan ada baterai. Kalau nggak ada baterai, dia itu PLTS-nya aktif, itu nanti akan merusak karena dia akan bingung antara baterai sama PLTS yang mana. Jadi itu nanti akan merusak baterai. Jadi ini kami hubungkan di sini. Nanti kalau dari masnya mau pindah-pindah dari MCB atas, nanti diturunkan dulu, baru ini dicopot, kemudian dipindah ke sini, atau ini langsung di paralel 4 juga bisa sih biasanya. Jadi nanti yang tegangannya nanti outputnya bisa dihubungkan langsung dari aki yang mana. Mungkin kalau di sini kan berarti ini diparalelkannya ke sini mas ya, langsung gitu ya. Nah itu nanti kan malah bisa langsung ngecas 4 mas, sebenarnya gitu. Jadi lebih enak kayak gitu. Nah terus kemudian di sisi sini mas bisa beralih ke sini ya. Nah ini ada SCC mas. SCC itu solar charge controller, atau gampangannya itu tanggung ngecas aki sing teko panel surya gitu. Nah di sini ini kabel dari panel surya mas. Panel surya kabelnya ada di sini. Nah, ini kita sambungkan dari MCB yang di atas. Nah di sini ini nanti buat kebutuhan baterai. Baterainya yang ada di sini sama baterai yang ada di dapur mas. Jadi nggak cuma 4 ini, atau yang di dapur ada 2 juga, ngecasnya dari sini juga. Nah ini ada beberapa indikator utama mas. Yang pertama dari panel surya. Panel suryanya ini belum tak nyalain di atas, jadi masih terdeteksi ini ya, voltasenya belum ada ya, ampernya juga belum ada. Nah baterainya ini kan kelihatan ada 65%. Artinya baterai yang tak colok itu tadi kapasitasnya baru 65% mas, belum ngecas. Voltasenya kebaca 25,7. Terus ampernya, oh ini berarti karena dia nggak ngecas, dia negatif karena kayak kepake buat ini. Kalau dia ngecas nanti ampernya ketahuan mungkin 0,5 atau 1 ampere gitu. Terus ini ada juga beban, cuman beban ini anu mas, jenengan bisa colok dari sini. Ini nanti ini kan keluar ya. Ini jenengan bisa taruh kabel di sini. Nanti jenengan kasih inverter, itu bisa buat nge-backup kelistrikan kapal sebenarnya gitu. Tapi mungkin karena kapasitasnya kecil kayak cuman 700 watt, jadi nggak bisa berat-berat, paling hanya lampu atau ngecas, kipas angin
dispenser masih bisa, cuman ya nggak berat-berat. Fokus utamanya ini kan didesain hanya untuk charger aki begitu. Jadi ini nanti indikator utamanya ada di sini mas. Tapi sebenarnya nggak usah jenengan otak-atik, nggak masalah, dibiarkan aja. Kecuali kalau pas misalkan ini mau diganti atau pindah, dimatikan dulu dari atas gitu. Atau nanti misalkan pas bingung ya langsung kontak kami aja, nggak apa. Ini di samping saya ini ada MCB mas. Ini MCB khusus buat panel surya. Yang satunya ini sebenarnya anti petir. Nah tapi sebenarnya perlu ada grounding, ini kami kemarin belum hubungkan, jadi masih dibiarkan gitu aja. Nanti kalau ada grounding kapal, di sini ada grounding kapalnya nggak mas? Grounding kelistrikan buat di kapal, nggak ada ya? Oh ya udah, nggak apa-apa. Ini sebenarnya buat anti petir mas, cuman nggak kami hubungkan, ini ada kabelnya sebenarnya. Gitu. Nah buat MCB dari panel surya, ini posisinya mati mas. Tapi kalau kan di atas kan gini nanti nyala. Gitu. Nah kalau pas posisi kayak gini, nanti dari SCC yang ada di bawah itu udah bakalan ngecas sendiri begitu. Sekian teman-teman Solaris, semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di proyek Solaris berikutnya.